Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan kepada kita sampai saat ini sehingga kita masih bisa bersama-sama, tentu dalam rangka mengevaluasi kualitas hidup kita masing-masing supaya nanti gak ada kesalahan di leher masing-masing. Tolong ibu-ibu bergeser sini. Ya. Ya. Terus silakan maju sini. Ya, jadi biasakan pandangan lurus ke depan. Yang bapak-bapak bisa maju lagi. Maklum banyak senior di belakang, nanti matanya kurang awas. Saya berusaha membuat tulisannya sebesar mungkin, mudah-mudahan semua bisa membaca. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat satu fenomena yang sangat menarik dalam kehidupan ini, yaitu mungkinkah seseorang itu berumur panjang tapi tanpa penyakit. Nanti kita pelajari bersama, sangat menarik. Karena di Inggris ada seorang wanita meninggal di usia 115 tahun, diperiksa tubuhnya itu tidak ada penyakit. Jadi meninggal itu asli karena sudah tua, sel telomernya sudah habis. Jadi meninggal karena jatah dari Tuhan sudah selesai, habis, tidak ada penyakit. Sehingga memang diteliti betul, ya. Nah, bisakah kita seperti itu? Nanti kita lihat bersama-sama. Ya. Kita lihat orang Asia, Jepang. Di sana laki-laki harapan hidupnya 81 tahun, yang perempuan 87 tahun. Jadi jangan heran ya bapak-bapak, banyak perempuan di dunia ini dibanding laki-laki. Tapi bukan alasan itu ya. Jadi banyak janda daripada duda. Ya. Rata-rata di sana harapan hidupnya 84 tahun. Orang Jepang lebih kurang keturunan Mongoloid seperti kita. Jadi kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Harusnya kita bisa. Untuk itu kita pelajari bagaimana cara hidup mereka. Lihat. Yang disebut orang berumur panjang adalah 90 tahun ke atas, 100 tahun ke atas. Di sana ada 2 juta orang yang berumur di atas 90 tahun. Luar biasa. Yang di atas 100 tahun ada 70.000 orang sekarang statistik mereka. Kita bisa membayangkan kira-kira umur segitu aktivitas seperti apa. Ternyata sama dengan kita. Ibu-ibu yang sudah umur 100 tahun ke atas ya jalan biasa, aktivitas sehari-hari ya biasa, bukan di kursi roda, bukan di tempat tidur, aktivitasnya biasa. Berikutnya, pertanyaannya selalu ini, karena gen mereka, karena turunan mereka. Ternyata tidak, bukan karena turunan. Jadi jangan ada anggapan kalau orang tua kita meninggal umur 90 tahun, nanti kita meninggal 90 tahun. Tidak, bukan gen. Sebaliknya, orang tua kita meninggal karena serangan jantung umur 50 tahun, 60 tahun, nanti kita juga sama. Tidak, karena ternyata bukan karena gen. Karena apa? Kita lihat berikutnya. Karena ikhtiar. Mereka mempraktekkan sunatullah dengan benar. Hukum sebab akibatnya dijalankan dengan benar. Itulah takdir yang sebenarnya untuk kita. Bagaimana kita menjalankan sunatullah, hukum alam ya diberikan Allah kepada kita ini dengan benar. Jadi ikhtiar. Jadi kalau orang hanya tawakal tidak akan dapat ini. Mau berdoa dari pagi sampai sore, mau berdoa bertahun-tahun, diberi umur panjang, dijauhkan dari penyakit, tidak akan dapat kalau tanpa ada ikhtiar sunatullah ini. Apa yang mereka melakukan pertama?
Pertama adalah konsumsi mereka. Kita sering kan makan di rumah makan Jepang, kita diberi porsi yang bagaimana? Kecil, mangkok kecil. Kalau orang Indonesia, piringnya kalau bisa sebesar mungkin. Udah piringnya besar, menggunung lagi. Ya. Konsumsi porsi kecil. Terus apa saja yang mereka makan? Sayuran segar, buah-buahan, makanan-makanan alami yang tidak diproses. Ingat, unprocessing food, tidak diproses, ya. Ikan dibanding daging merah, mereka banyak ikan-ikan. Jadi Jepang tuh impor ikan luar biasa, termasuk dari Indonesia. Kedelai, ya. Teh, rumput laut, semua ini ada di Indonesia, jadi gak ada masalah, ya. Yang sulit adalah porsi kecil itu loh yang sulit. Padahal itu kan sunnah Nabi, makanlah ketika merasa lapar, berhenti makan sebelum kenyang, artinya porsinya secukupnya. Peringatan kenyang itu terlambat 15 menit. Jadi kalau orang makan sampai kenyang itu sudah kelebihan makannya, ya. Kita lihat berikutnya, gaya hidupnya bagaimana? Mereka gaya hidupnya aktif, berangkat kerja ya jalannya bukan jalan santai, jalan cepat, ya. Terus mereka menikmati hidup. Di sana makin tua orang makin dihormati, ya. Sehingga di sana itu orang bilang nggak ada kata pensiun tuh nggak ada, ya. Makin senior makin dihormati, ya. Kadang-kadang di sini kan tidak, ya, orang sudah tua malah dibuang, ya. Sehingga mau tua malah stres, bukan makin tenang hidupnya kan. Di sana orang makin tua makin tenang hidupnya, ya. Apa yang terjadi di masyarakat mereka? Obesitas hanya 3,6%, paling rendah di seluruh dunia. Di Jepang itu, ya, paling rendah. Di Indonesia ada 5 anak dikumpulkan, yang 1 obesitas, berarti 20% masyarakat kita itu obesitas. Di sini ada berapa persen ya? Luar biasa mereka, karena porsi kecil tadi dan jenis makanannya dan aktivitasnya, ya. Berikutnya itu orang Jepang, jadi contoh yang baik untuk kita. Sekarang kita lihat ke dalam diri kita masing-masing, apa sih sebenarnya disebut hidup? Bedanya manusia hidup dengan manusia mati adalah 1, pertukaran zat, metabolisme. Ketika orang itu dicek meninggal atau tidak, pasti yang diperiksa pertama itu masih bernapas atau tidak, masih berdenyut atau tidak jantungnya, karena 2 ini yang menentukan pertukaran zat. Kalau sudah tidak bernapas, tidak lagi ada pertukaran zat, tidak ada lagi metabolisme, tidak ada lagi kehidupan. Ketika jantung tidak berdenyut, berarti tidak ada lagi penyebaran makanan ke seluruh tubuh. Dia dinyatakan jadi makhluk mati, bukan makhluk lagi, dia menjadikan benda mati, yaitu mayat. Jadi yang membedakan orang hidup dan mati adalah di pertukaran zat. Kita lihat apa yang menentukan kualitas pertukaran zat atau hidup. Ada 2. Pertukaran zat itu menjadi sempurna kalau makanan atau konsumsinya baik dan geraknya baik. Ini yang menentukan kualitas hidup seseorang, ya. Gerak dan makan ini harus jadi satu kesatuan, tidak bisa sendiri-sendiri, ya. Contoh sederhana, bagaimana kalau makannya bagus terus kerjaannya tiduran saja? Ternyata kalau kita hanya makan terus kita hanya rebahan di tempat tidur, itu 1 minggu kemudian kemampuan otot dan tulang itu langsung menurun 20-30%. Karena menurun, maka dia akan jadi calon mayat. Semua menurun, ya. Berikutnya,
Nah, inilah yang harus kita ekstra hati-hati. You are what you eat. Apa yang kita makan akan menggantikan sel yang rusak. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari terjadi kerusakan sel. Maka dia harus diganti dengan yang baru. Apa penggantinya? Apa yang kita makan berikutnya. Kalau makan kita bagus, terjadi regenerasi. Semakin kuat, semakin sempurna tubuh ini. Tapi sebaliknya, kalau yang kita makannya rusak, yang kita makan itu jelek, maka terjadi degenerasi, penurunan. Yang satu regenerasi kita menjadi awet muda, yang satu terjadi degenerasi kita menjadi awet tua, alias cepat tua. Pilihan ada di kita. Kualitas menjadi regenerasi, tidak berkualitas menjadi degenerasi. Kita bisa melihatlah lingkungan kita, umur kronologis sama umur biologisnya. Kalau orang yang regenerasinya bagus, penampilannya jauh lebih mudah dibanding usianya. Tapi sebaliknya, orang yang degeneratif, ya, tubuhnya menurun, maka secara kronologis dibanding biologisnya dia akan kelihatan jauh lebih tua dibanding umur sebenarnya. Kita bahas satu persatu. Makanan. Biasakanlah makanan yang kita makan adalah menjadi obat untuk kita. Jangan dibalik, obat jadi makanan kita sehari-hari. Itu yang salah, ya. Apapun yang kita makan, Allah sudah memberikan di alam semesta ini untuk menjadi obat diri kita ini. Contoh sederhana, laki-laki tidak perlu takut sama kanker prostat kalau mau rajin makan tomat, ya. Perempuan tidak usah takut keropos tulang kalau banyak makan misalnya ikan, ya, kuning telur, ya, sayuran hijau. Tidak perlu takut namanya keropos tulang, ya. Semua apa yang kita makan sudah ada obatnya. Makan jeruk, serabutnya itu dimakan, jangan dibersihkan. Itulah anti kanker usus. Dia akan membersihkan usus dari kotoran-kotoran. Jadi semua yang kita makan diciptakan Allah itu untuk buat kita menjadi sehat, karena Allah sudah menentukan kita itu bisa berumur 100 sampai 120 tahun. Tergantung kita mau menjalankan sunnahnya atau tidak, ya. Jadikan makanan itu obat sehari-hari. Pertama yang sederhana, sehari-hari makanlah sayur paling tidak 4 macam, ya. Ganti-ganti, semakin bervariasi semakin baik. Sayur sumber serat yang bagus, mineral yang bagus, vitamin yang bagus, ya, lengkap di sana. Buah minimal 2 macam. Buah karbohidrat kompleks di situ, vitamin semua ada di situ, ya, serat juga semua ada di situ, air juga di sana ada, jadi lengkap, ya. Protein yang terbaik akan kita dapatkan dari ikan, telur, dan tumbuh-tumbuhan, ya. Daging merah ada efek negatifnya, yaitu lemak yang tidak baik, ya. Belum lagi penyebab kanker juga sebagian besar dari daging merah, ya. Jadi ambillah dari ikan, telur, dan tumbuh-tumbuhan. Lemak jangan dikira itu jelek. Oh tidak, lemak itu membuat usus, lever, otak, semua jaringan-jaringan sebagian besar itu terbuat dari lemak. Jangan menghindari lemak, tapi makanlah lemak yang baik. Dari mana lemak yang baik? Dari ikan sama tumbuh-tumbuhan, ya. Tumbuh-tumbuhan terutama kacang-kacangan, kecuali yang asam uratnya sudah tinggi, ya kurangi kacang-kacangan itu, ya. Jadi lemak baik bisa juga dari alpukat, tapi jangan di jus. Kalau di jus biasanya terus dicampur sama susu kental manis. Nah, yang rusak itu gulanya yang merusak, ya. Coklatnya coklat yang bergula itu yang merusak, ya. Pokoknya baik dari kacang almond, dari minyak zaitun, ya. Banyak sumber-sumber lemak yang baik dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah sumber energi. Biasakanlah makan karbohidrat kompleks. Apa saja? Antara lain dari beras merah, beras hitam. Kalau masih kepingin
beras putih atau nasi putih, carilah beras pecah kulit, karena dia seratnya masih ada, kandungan vitamin B nya masih lengkap ya. Atau ubi atau gandum utuh, bukan tepung terigu yang kita makan. Tepung terigu sudah tinggal sisa hanya tenaga, nggak ada yang lain ya. Dan buah-buahan ya. Kita punya pilihan ini. Apa bedanya? Sangat-sangat berbeda ketika masuk dalam tubuh. Ketika tubuh ini kemasukan tepung terigu atau nasi putih atau makanan-makanan lain, spaghetti dan lain-lain yang sifatnya karbohidrat sederhana, ketika dia masuk ke dalam usus, maka darah akan menyerap langsung 100% makanan itu. Karena langsung masuk, maka dia jadi gula darah. Gula darah bagi tubuh tidak bermanfaat, dia akan jadi racun. Maka tubuh mengeluarkan insulin dari pankreas ini. Untuk apa? Untuk bereaksi menangkap gula darah ini, baru dimasukkan ke dalam sel otot, lever dan lain-lain. Semakin banyak gula yang datang, semakin banyak juga insulin yang harus diproduksi. Kalau itu setiap hari kita lakukan terus menerus, apa yang terjadi? Rusaklah pabrik di pankreas ini, maka terjadilah diabetes tipe kedua. Mulai produksi insulin menurun gara-gara kebanyakan makan karbohidrat sederhana. Sebaliknya, kalau yang kita makan karbohidrat kompleks, kan dia seratnya banyak, maka ketika di dalam usus, darah itu nggak bisa menyerap 100%. Paling tangkapan pertama hanya 20% gula yang masuk, 20%. Maka pankreas santai, produksi juga 20% tangkap. Kita bicara, kita berjalan, kita bekerja, terpakai dia. Nanti dalam perjalanan di usus tangkap lagi, masuk lagi ke darah 20%, insulin juga keluar 20%, maka amanlah pankreas itu dari kerusakan ya. Sehingga kalau kita sudah punya gangguan diabetes tipe kedua, biasakan makan karbohidrat kompleks ini, itu nanti akan menjaga kestabilan gula darah. Makan yang benar Bapak dan Ibu sebetulnya sudah mencegah penyakit-penyakit modern semuanya ya. Diabetes, kolesterol yang tinggi, lemak darah atau trigliserid yang tinggi, juga gangguan jantung pembuluh darah. Penyakit jantung pembuluh darah itu terjadi gara-gara kekentalan darah, itu yang utama. Intinya orang sakit jantung pembuluh darah rata-rata juga karena kebanyakan makan ya, menempel plaknya, pembuluh darah menjadi kaku, menjadi sempit dan lain sebagainya dari mulut masuknya. Itu dari konsumsi. Dari mana kita bisa tahu bahwa konsumsi kita berlebihan? Sederhana Bapak dan Ibu, dan saya sudah mempraktekkan seumur hidup saya. Dari SMA sampai sekarang ukuran celana saya tidak berubah, ukuran 29. Jadi kalau mau beri saya oleh-oleh celana gampang kan? 29, tidak pernah berubah ya. Yang berubah itu justru pinggulnya ya, pinggulnya makin gede ya, karena berotot. Pinggang tuh nggak ada ototnya, yang ada lemak. Jadi kalau ukuran celana kita berubah, berarti kita kebanyakan makan, lemak menumpuk. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita makin berumur, organ kita makin menurun, malah disuruh kerja yang lebih berat. Ketika masih pemuda-pemudi, berat kita cuma 50 kilo, 56 kilo. Tetapi setelah kita berumur, organ makin menurun kekuatannya, tambahnya 30 kilo. Apa yang terjadi? Setengah mati organ di dalam bekerja. Dia makin lemah, bebannya makin berat ya. Itu juga yang terjadi. Orang yang badannya tinggi, jangan sombong. Orang yang badannya tinggi cenderung meninggal duluan. Kenapa? Karena jantungnya kerja paksa mompa melawan gravitasi. Pemegang rekor dunia tertinggi di dunia rata-rata meninggal umur 40.
Karena apa? Pembengkakan jantung. Bayangkan orang yang tinggi rekor dunia itu tingginya 2,4. Yo coba 2,4, jantungnya letaknya di sini. Tiap hari, tiap detik mompanya berat. Bengkak, gagal jantung. Bersyukurlah badannya kecil-kecil ya. Umurnya lebih panjang. Hemat. Demikian juga orang yang gemuk loh ya. Berat saya 59, pastilah kerja jantung saya lebih santai dibanding yang beratnya 80 kilo, 90 kilo, otomatis. Jadi konsumsi harus kita jaga, ada keseimbangan. Yang kedua yang menentukan kualitas hidup selain konsumsi adalah gerak. Saya selalu menyebut gerak ini ciri-ciri kehidupan. Tidak ada gunanya orang hidup itu kalau dia sudah tidak bisa bergerak. Kita bisa bayangkan kita hidup tapi seperti pohon di tempat saja, nggak ada yang kepingin seperti itu ya. Kita masih hidup di kursi roda, di tempat tidur, nggak ada yang mau hidup seperti itu. Sehingga saya menyebut gerak adalah ciri-ciri hidup. Jangan dibatasi gerak itu gara-gara you are what you think. Karena kita merasa sudah tua terus males ya. Ingat, umur itu hanya angka ya. Saya tanya sekarang, sederhana pertanyaan saya, kapankah bapak dan ibu merasa tua? Yo, ini subjektif, masing-masing orang pasti suatu kita, iya ya aku sudah tua ya. Kapan? Ayo bapak-bapak dulu, kapan merasa sudah tua pak? Hah? Bagaimana? Setelah punya anak? Itu masih remaja bapak punya anak oh. Wong saya punya cucu aja masih merasa remaja. Salah itu. Ayo, bagaimana? Wah itu banyak anak muda gak pernah manfaat pak, malah merusak. Banyak anak muda malah merusak itu pak. Bukan. Ayo, yang benar ketika iya ya saya udah tua gitu. Ayo. Oh, berarti itu masih angka pak, belum. Yang dirasakan subjektif masing-masing kok. Oh lihat fotonya, kenapa fotonya pak? Oh, udah kelihatan. Oh ya betul, nah itu salah satu, gampang capek. Apalagi ya sakit-sakitan. Nah itu gejala-gejala penuaan kira-kira seperti itu. Saya merasa tua itu bulan lalu reuni kuliah kimia. Loh ternyata saya udah tua, karena 30 teman saya kuliah itu kumpul, yang satu ngeluh kejepit saraf, yang satu jantungnya sudah bypass, yang satu tekanan darah tinggi, yang satu jalannya sudah pincang-pincang. Ternyata saya sudah tua gara-gara reuni. Apa yang mereka rasakan tidak saya rasakan. Jadi sebetulnya tua itu adalah relatif, tergantung kepada tadi ya, apa yang kita pikirkan. Kalau kita sudah mulai sakit-sakitan ya pasti kita merasa tua. Tapi kalau kita tidak pernah merasakan tua, ya gak akan tua, kan aktivitas kita biasa kok. Ya mana mungkin saya merasa tua, lawang setiap hari saya makanannya masih lari 30 kilo. Ya gak mungkin saya merasa tua. Wong anak muda aja kalah sama saya. Ya, makanya saya remaja kan lebih muda dari anak muda kan? Ya remaja. Ya. Jadi kalau kita berpikir sudah tua, aktivitas kita pasti jadi menurun, dan itu tua yang sebenarnya. Aktivitas yang menurun menunjukkan kita tua, gampang capek, sakit-sakitan. Ada penelitian yang menarik Bapak dan Ibu. Ini sangat menarik karena ini diteliti puluhan tahun, di absen. Ya. Nanti Mas Haryono bisa buat penelitian juga ini. Ya. Puluhan tahun, jadi ketika diteliti, kecepatan berjalan saja itu bisa menentukan orang itu nanti dipanggil
dicabut sama malaikat maut, siapa duluan tuh dari sini ketahuan. Ya. Siapa yang jalannya paling cepat itu malah belakangan dipanggil Tuhan. Ya Pak. Yang jalannya pelan-pelan gini, itu ternyata duluan dipanggil sama Tuhan. Tahu kenapa? Orang yang berjalannya sudah pelan berarti organ dalamnya sudah rusak, sudah tidak berfungsi dengan baik. Nah Mas Harana boleh nanti buat penelitian, lihat anggota sini yang siapa yang gerakannya loyo-loyo, nanti duluan itu dipanggil itu. Berarti kurang beringas itu menunjukkan organ dalamnya itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Supaya fungsi baik, geraknya itu yang mantap. Ya kalau gerak dasar itu keras mantap. Ya kalau gerakan itu yang mantap, itu menunjukkan jeruannya semua itu masih bagus. Ya lihat orang Jepang, lama mereka dipanggil Tuhan, jalannya aja cepat begitu kok. Ya berarti organ dalamnya terpelihara dengan baik. Ya jadi penelitian sederhana, statistik menunjukkan seperti itu. Berikutnya, ini penelitian kedua di Cambridge University, urutan kematian. Lihat catanya masing-masing ya. Urutan kematian penelitian di Cambridge University. Dari apa? Dari geraknya. Pertama, yang dipanggil Tuhan duluan adalah orang yang gemuk terus malas bergerak. Nomor 1 ini. Harusnya di sini nggak ada. Ya kan, kalau malas gerak nggak mungkin ikut latihan kan, aman, nggak urutan pertama. Ya. Bapak Ibu bisa buktikan kok sama keluarga sama tetangganya. Kalau tetangga ada keluarga kita sudah gemuk terus malas gerak, kerjanya hanya duduk tiduran, itu lewatnya dipanggilnya pasti duluan. Ya, karena apa? Hidupnya nggak bermanfaat toh, ngapain lama-lama di dunia, ngabisin jatah makan aja, cabut duluan. Gemuk malas bergerak. Yang kedua, orang yang normal badannya jangan sombong dulu. Ternyata kalau dia malas gerak, nomor 2 dia dipanggil. Ya. Dulu kan orang merasa yang penting badannya ideal, bagus. Ternyata tidak. Kalau dia malas bergerak, nomor 2 dia dipanggil. Ya. Nomor 3. Nah ada di sini berarti gemuk, rajin bergerak. Ya, jadi kalau merasa gemuk, ya hati-hati, jangan sampai dipanggil pertama. Panggilnya yang nomor 3, ya lumayan lah naik 2 grade kan itu. Ya, gemuk, rajin bergerak, itu urutan kematiannya urutan 3. Dan itu diteliti jutaan orang Bapak dan Ibu, bukan hanya sedikit, jutaan orang. Ya, dilihat urutannya, kelihatan statistiknya signifikan. Berikutnya, ini yang kita cari. Berat badan normal, rajin bergerak. Makanya profil kebugaran itu kan mencakup itu. Ya, semua dilihat. Ya. Normal, rajin bergerak. Normal komposisi tubuhnya bagus. Bagus kan ini? Yang ideal ya kira-kira beginilah ya. Normal, rajin bergerak. Ya. Itu urutan 4. Jadi tua, tidak sakit. Nah, kita lihat nanti berikutnya. Kenapa orang malas bergerak dipanggil Tuhan duluan? Karena yang dia miliki itu sehatnya statis. Dia sehat hanya duduk saja, dia kelihatan sehat. Jeruhannya dalamnya sebenarnya udah kacau balau. Ya. Ketika dia disuruh bergerak saja mulai dia ngos-ngosan. Ya. Jadi orang yang malas bergerak itu dia hanya dapat sehat yang sifatnya statis. Sehat statis ini gampang dihinggapi oleh penyakit degeneratif, penyakit penuaan dini. Ya hubungan dengan tekanan darah tidak normal, gangguan lambung dan lain sebagainya. Karena sehatnya sifatnya statis. Sedangkan orang yang rajin bergerak itu dia sehatnya dinamis. Allah itu maha adil, Tuhan itu maha adil. Kalau kita itu suka duduk, sama Tuhan diberi otot sama tulang duduk, nggak perlu lebih, cukup segitu. Kalau orang itu suka latihan, maka Allah beri dia tulang sama otot latihan. Ya. Kalau orang itu suka berlari, maka Allah beri dia otot dan tulang berlari, jantung berlari. Sederhana. Ya.
syukuri nikmat, nikmatnya ditambah ya. Jadi rajin bergerak, sehat dinamis. Apa yang bedanya? Kita lihat berikutnya. Orang yang sehat statis itu mudah kena penyakit. Penyakit apa saja dia mudah, karena dia sebenarnya sehatnya itu sehat kamuflase saja, sehat di luar saja ya, di dalam dia sebenarnya tidak sehat, jadi mudah kena penyakit. Beda dengan orang yang sehat dinamis atau bugar, itu tubuhnya sendiri sudah mencegah dari penyakit. Mana mungkin dia punya gangguan tekanan darah tinggi, gangguan jantung, lah wong jantungnya bagus, pompanya sempurna ya. Tekanan darah saya itu tidak pernah lebih dari 95/65 ya, kadang cuma 90/60. Kalau dokter periksa ya, dia pengalaman, dia tanya, Mas, kan karena saya masih remaja toh, dia pakainya, Mas sering pusing? Enggak. Sering lemas? Enggak, malah tegang terus ya. Oh ya sudah, berarti sehat ya, normal itu berarti. Papa saya sama, papa saya tahun depan tuh berulang tahun ke 90. Itu periksa di dokter jantung, malah dokter jantungnya mau belajar. Kenapa? Dokter jantungnya sendiri tekanan darahnya 150/90. Lah papa saya udah mau umur 90, diperiksa tekanan darahnya 120/80. Tuh bapak ilmunya apa itu? Ya ilmunya jaga makannya tadi itu sama gerak ya. Kalau teori barat, makin berumur makin naik tekanan darah. Tidak, tergantung makanannya dan aktivitasnya. Kalau makanannya oke, pembuluh darahnya bagus. Kalau geraknya bagus, pembuluh darahnya lentur. Jadi nggak perlu tinggi-tinggi ya. Kadang-kadang ini orang yang nggak sadar bahwa ketika kita diciptakan jadi zigot itu, setiap manusia sudah diberi jatah jantungnya. Sekian kali denyut habis, sekian kalian tekanannya habis. Jadi semakin tinggi tekanan darah seseorang, semakin cepat jantungnya berdenyut, ya semakin cepat dia game over ya, pulsanya habis ya, terlalu banyak digunakan ya. Itulah yang menyebabkan penyakit jantung, pembuluh darah, pembunuh nomor 1 di dunia ya. Berikut. Nah sekarang kita harus tahu persis, karena Bapak Ibu sudah diberikan oleh Mas Haryono yang disebut sehat dinamis dan orang bugar itu seperti apa. Jantung parunya bagus, ini ditunjukkan oleh angka VO2 max, kemampuan jantung paru nangkap oksigen. Yang kedua, kekuatan daya tahan ototnya bagus, kelenturan otot dan sendinya bagus ya. Komposisi tubuhnya normal ya. Normal itu untuk laki-laki lemak sekitar 15% ke bawah, untuk putri 20% ke bawah, itu sudah komposisi yang normal. Nah setiap latihan, kenapa Bapak Ibu diminta diukur ini? Karena inilah yang mencegah kita kena penyakit apapun itu. Kalau ini kita miliki, kita tidak usah takut namanya penyakit yang secara fisik menyerang kita. Kita akan bebas dari semua penyakit ya. Ini VO2 max saya sekarang mungkin sudah lebih dari ini sudah berapa bulan yang lalu itu ya. Berikutnya, nah heart rate istirahat ini ya. Jadi setiap kita tidur itu harusnya itu jantung per menitnya itu turun, karena tidak aktif, tidak ada aktivitas. Tingkat kebugaran seseorang bisa dilihat dari sini. Semakin rendah denyut jantung ketika dia tidur, semakin bugar orang itu ya. Jadi biasakan aja bangun tidur diperiksa denyut jantungnya sebelum turun dari tempat tidur, berapa denyut per menit ya. Kalau bisa di bawah 60 udah bagus ya. Kalau suatu ketika kita bangun tidur badan merasa tidak enak, periksa jantungnya, oh ternyata lebih tinggi 10% misalnya, berarti kita sedang sakit, kita kurang tidur. Jantung nggak pernah bohong Bapak dan Ibu, dia nggak pernah bohong, dia kerja berdasarkan kondisi dalam tubuh, nggak perlu kita perintah, karena ini otot polos, otot yang bekerja di luar perintah ya. Bangun tidur rasanya nggak enak, cek lagi, oh ternyata sama dengan hari-hari sebelumnya, oh berarti ini hari males latihan maksudnya ya.
Berikutnya, kakinya siapa itu ya? Kenapa saya nampilkan otot kaki? Karena kaki itu akarnya manusia. Semakin bagus kemampuan kakinya, maka dia akan menopang kehidupannya lebih baik. Itulah pentingnya kuda-kuda Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu buat kuda-kuda yang baik, jangan kuda-kuda Australia, kuda-kuda tinggi, ya, tidak melibatkan otot, jongkok yang benar, ya, otot kakinya dibenahi. Semakin bagus akarnya, dia akan menopang tubuh dengan sempurna, ya. Otot kaki yang bagus tidak harus kaku, harus lentur, ya. Kelenturan itu mencegah terjadinya cedera kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Hingga kita tidak mudah namanya sampai sini ketarik, terkilir dan sebagainya. Jadi lentur itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, apa hubungannya sekarang fisik yang sehat dengan dalaman kita ini, atau orang bilang mental? Maka dari zaman dulu sudah kita kenal istilah mensana in corpore sano. Dalam fisik yang sehat terhadap jiwa yang sehat, ya. A healthy mind in a healthy body. Jadi kalau fisik kita sehat, pengaruhnya nanti ke sini. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat apa yang berubah dalam tubuh sebenarnya. Definisinya dulu supaya kita paham siapa yang sebenarnya sehat secara batin itu siapa, sehat secara jiwa itu siapa. Kalau hidup kita sudah tenang, damai, bahagia, bebas stres, maka itu kita sudah sehat secara batin. Tidak peduli siapapun itu, mau dia tukang beca, mau dia supir, mau dia kiai, mau dia ulama, mau dia ustadz, mau dia pendeta, kalau dia tidak memiliki 4 ini dalam hidupnya, jangan ngaku sudah sehat secara jiwa, secara batin. Orang itu belum sehat, ya. Bagaimana menuju ke sana? Nah, kita lihat berikutnya. Ternyata hubungannya dengan produksi hormon. Orang yang hormon endorfinnya tinggi di dalam darahnya, itu dia akan sehat secara batin. Karena apa? Endorfin itu memberikan rasa happy, tenang, ya, damai, ya. Jadi yang kita rasakan Bapak dan Ibu itu sebenarnya permainan hormon, ya. Kita lihat lawannya. Sedangkan kalau orang itu stresnya tinggi, suka gelisah, suka marah, bad mood, maka hormon kortisol yang tinggi di dalam darahnya, musuhnya endorfin, ya. Jadi kalau bapak-bapak suka marah, ingat berarti di dalam itu lagi bergejolak kortisolnya tadi, ya. Pak Junedi tadi banyak bayang itu, nah itu kortisolnya lagi naik itu, ya. Maka timbul kegelisahan dan sebagainya. Nah, ketika latihannya bagus, endorfinnya naik, otomatis menjadi tenang kembali. Nah, apa yang bisa diberikan Satria Nusantara kepada Bapak Ibu? Napas, jurus konsentrasi. Apa saja yang kita lakukan? Kita lihat. Bapak Ibu sudah dapat ini. Napas dasar. Napas dasar itu tekan, tahan sekuat mungkin, selama mungkin. Maka tubuh dilatih untuk menjadi efisien menggunakan oksigen. Makin lama kita tahan napas, makin bagus. Berarti kita mendaki gunung makin tinggi, ya. Kita seperti dititipkan selama latihan, dititipkan di gunung Mount Everest sana 1,5 jam, setelah itu baru turun. Nah, latihan napas dasar itu tujuannya ke sana, sehingga semua tubuh beradaptasi, fisiologi tubuh kita berubah, habis darah meningkat, kapasitas meningkat, semua meningkat. Napas dasar. Berikutnya adalah kita mulai masuk tingkat napas berikutnya, napas gabungan. Napas gabungan itu sudah menyatu, ya, tarik, tekan, keluar, ya.
dengan gerakannya sudah menyatu. Itu mulai masuk tingkatan-tingkatan berikutnya. Yang menarik kemarin saya baca artikel adalah ternyata di tentara Amerika, di angkatan laut SEAL-nya, pasukan khusus lautnya Amerika, itu sudah mempraktekkan napas segi empat. Untuk apa? Untuk menjaga panik, untuk mengendalikan pikiran, memecahkan solusi. Ternyata napas segi empat. Kan itu yang kita praktekkan. Tarik, tekan, tahan, keluar, kosong. Itu malah sudah dipraktekkan sama Amerika sana. Di Rusia juga udah banyak dipraktekkan cara pernapasan, karena napas itu mengendalikan kerja otak. Semakin bisa orang itu mengendalikan napasnya, semakin dia bisa mengendalikan kerja otaknya. Bisa dihindarkan kepanikan, kegelisahan dan sebagainya dengan mengatur napasnya. Ya, jadi tidak hanya segitiga sama sisi, segi empat itu juga manfaatnya luar biasa. Sekarang tingkatan jurus ada jurus tunggal yang diulang-ulang dan ada jurus rangkaian, ya, sampai tingkat penjuru. Rangkaiannya saya sebut sampai rangkaian tingkatan anti pikun. Kalau Bapak Ibu bisa bergerak tingkat penjuru sampai menyelesaikan jurusnya, nggak mungkin pikun besok itu. Nggak bisa urut 1 sampai sekian ratus gerakan. Bukan urut gerakannya, urut napasnya juga. Kan nggak mungkin pikun kalau bisa seperti itu, ya. Ketika kita bergerak kanan, otak kiri dihidupkan. Ketika kita gerak kiri, otak kanan dihidupkan. Ketika kita bernapas, pasokan oksigen dikirim ke otak. Jadi kerjasama yang ideal, yang gerak menghidupkan otak kiri dan kanan, pasokan oksigen memberi makanan ke sana, maka terpeliharalah otak kita dengan baik. Jadi kalau kita latihnya benar, otak kita itu masih seperti kita masih muda, mau belajar apapun masih oke, gak ada masalah, ya. Yang saya alami pasti adalah telinga saya masih oke, mata saya masih oke, tidak pakai plus minus, nggak pakai, ya. Masih mata seperti anak SMA. Sekarang kita lihat dari yang kita latih-latih itu apa manfaatnya secara penelitian. Tadi kan subjektif, Pak Junaidi udah cerita manfaat pribadinya. Kita lihat secara umum manfaat SN dari penelitian. Pertama adalah meningkatkan kebugaran jantung dan paru. Ini oleh Dr. Noviar, spesialis kedokteran olahraga, untuk tesis S2-nya di Fakultas Kedokteran UI Jakarta. Latihan 3 bulan saja kerja jantung, paru kita dan yang lain-lain itu bisa meningkat 18,9%, ya. Jadi kalau yang merasa gampang capek, latihan itu akan memperbaiki fisiknya, ya. 3 bulan saya sudah seperti itu. Berikutnya, ini yang menarik, hubungan dengan stres. Dr. Siswantoyo, disertasi S3-nya di Fakultas Kedokteran UNER Surabaya, meneliti manfaat latihan SN terhadap peningkatan beta endorfin sama interleukin 6, ya. Caranya kan sederhana sebetulnya meneliti ini. Apa manfaat latihan? Jadi sebelum latihan, ambil darahnya, sedot darahnya, masukkan lab, diteliti berapa beta endorfinnya, berapa interleukinnya. Udah selesai latihan 2 jam kemudian, seperti orang periksa lab, cek gula puasa 2 jam kemudian. Nah, ini sebelum latihan, setelah latihan, ambil darahnya lagi, periksa lagi di lab. 3 bulan dilakukan terus, seminggu 3 kali latihan, maka dibuat statistik, ternyata signifikan, luar biasa hasilnya. Latihan SN meningkatkan beta endorfin dan interleukin 6. Apa itu? Kita lihat. Beta endorfin membuat kita merasa segar, bugar, sehat, happy, anti stres. Jadi kalau kita selesai latihan, kita merasa senang, happy, fun, menikmati kegiatan-kegiatan, itu sudah benar latihannya. Makanya selesai latihan kita merasa fresh, karena endorfin kita meningkat di dalam darah, mempengaruhi sistem tubuh kita ini, ya. Kalau kita membiasakan latihan terus menerus, ya kita akan punya anti stres dalam tubuh ini.
Berikutnya, apa manfaat interleukin 6? Ternyata interleukin 6 itulah penyusun dari IgG, yaitu untuk kekebalan tubuh, imunitas, antibodi. Jadi kalau kita latihan SN sudah benar, kita gak akan gampang kena penyakit infeksi ya. Karena tubuh kita punya antibodi yang bagus ya. Infeksi hanya bisa menyerang ke dalam tubuh kalau antibodi kita jelek. Nah, latihan meningkatkan antibodi ya. Berikutnya, Profesor Abdul Rojak Toha dari Fakultas Kedokteran Unhas Makassar, dia meneliti yang hubungan dengan lemak-lemak tadi ya. Latihan SN menurunkan LDL ya, kolesterol yang jelek, trigliserid, kolesterol total, dan berat badan ya. Jadi kalau Bapak Ibu rajin latihan, berat badannya nggak turun, yang salah bukan penelitiannya, nafsu makannya bertambah. Oh, happy toh. Nah, itu yang harus hati-hati. Ingat, orang Jepang porsi kecil ya. Terus latihan ternyata menaikkan HDL, kolesterol baiknya naik, sehingga rasio antara HDL dan LDL-nya jadi naik. Jadi makin sehat, plak tidak akan terjadi di pembuluh darah, bersih pembuluh darah itu yang membuat pembuluh darah menjadi lentur, makanya tekanan darah cenderung turun ya. Berikut, beliau juga meneliti hubungan dengan kejiwaan, bagaimana manfaat latihan SN sesuai tingkatannya dengan pengaruh kejiwaan ya. Tadi dari hormonal juga kelihatan, latihan meningkatkan endorfin sehingga orang itu menjadi lebih tenang. Ternyata di tes dari pakai metode MMPI juga sama. Jadi orang yang anxiety-nya tinggi, kegelisahan ya, ada depresi, itu menurun ya. Berikutnya, otomatis percaya diri, kestabilan emosinya meningkat ya. Jadi itu sama hasilnya, yang satu cuman pakai metode MMPI, orang itu diberi kuesioner, yang satu dilihat hormonnya, ternyata hasilnya sama ya. Kalau Profesor Giri Wijoyo dan kawan-kawan di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu melihatnya dari secara fisik, yaitu tekanan darah menuju normal. Kenapa saya katakan menuju normal? Karena waktu diteliti ada dua tipe manusia di situ. Yang satu tekanan darah rendah karena sakit, yang satu tekanan darah tinggi karena sakit. Nah, selesai penelitian, beliau-beliau tuh heran, loh, latihan SN tuh aneh, yang rendah tekanan darahnya naik, yang tinggi tekanan darahnya turun. Berarti latihan SN itu menormalkan, bukan menaikkan atau menurunkan tekanan darah, menormalkan tekanan darah ya. Jadi kalau yang punya gangguan tekanan darah rendah, tandanya kan gampang toh, gampang pusing, lemas ya. Kadang-kadang bisa sampai blackout, pingsan, itu tekanan darah rendah yang mengganggu sistem tubuhnya. Tekanan darah tinggi juga lebih kurang, gangguannya kan bisa tahu. Nah, latihan nanti tekanan darah menuju normal. Nadi istirahat seperti saya katakan, nadi istirahat juga menurun, berarti kebugaran fisiknya meningkat sehingga kerja jantungnya semakin pelan. Untuk mencapai hal-hal itu tentunya tidak mudah Bapak dan Ibu. Tadi sudah disinggung oleh Pak Junadi, benar. Apapun yang kita lakukan, tubuh ini beradaptasi, dan namanya adaptasi tidak bisa instan ya. Makanya latihan SN itu seleksi alamnya sederhana, seperti piramid. Saya senang karena di Satria Nusantara itu kita yang di tingkat penjurus di seluruh Indonesia itu sekarang itu ada sekitar 3.000 orang. Berarti 3.000 orang ini sudah latihan lebih dari 25 tahun. Berarti ini stok yang bagus. Mereka orang-orang yang konsisten ya. Ya. Kalau dia mulai latihan dari umur 30, nah sekarang umurnya berapa? Sama dengan saya, sudah 55 tahun ke atas ya. Kenapa mereka bertahan latihan sekian lama? Ya karena memberikan manfaat. Nggak mungkin mereka bertahan kalau tidak memberikan manfaat ya. Jadi syaratnya pertama teratur. Teratur kalau bisa seminggu itu 3 kali.
Kenapa 3 kali? Karena manfaat latihan, manfaat olahraga pada umumnya itu bertahan 2 kali 24 jam. Gen kita itu gak bisa menyimpan manfaat lama-lama. Seperti kita makan dan minum. Kalau makan, minum itu kira-kira 4-6 jam lapar lagi. Harus makan lagi. Latihan sama. Kalau kita latihan, metabolisme hasil latihan itu bertahan 24 jam kali 2. Jadi hari ini latihan, kalau bisa lusa latihan lagi, terus begitu. Jadi sepanjang hidup kita menjaga, ya. Kalau orang yang biasa puasa Nabi Daud, ya kira-kira seperti itulah. 2 hari sekali, 2 hari sekali. Jadi seminggu kira-kira 3 kali, itu baik. Yang punya waktu lebih, ya ditambah nggak apa-apa. Yang nggak boleh seminggu 7 kali, yang nggak boleh. Harus ada 1 istirahat total, 1 hari istirahat total dalam seminggu, ya. Tidak boleh terus, karena tubuh juga perlu pemulihan. Terukur, saya kira di sini udah bagus, sudah ada cek jantung segala macam, ya, sesuai umurnya, sehingga latihannya selalu masuk ke zona latihan. Under training nggak bermanfaat, over training merusak. Jadi latihan di zona trainingnya udah bagus, terarah. Nah, Mas Yaran udah mengarahkan sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu kan? Ya, butuhnya apa nanti kasih tahu caranya masing-masing orang, ya. Nah, setelah itu yang paling penting berkesinambungan terus menerus. Ingat, gak bisa ditabung. Jangan merasa wah hari ini bulan ini saya latihan setiap hari sebulan penuh, terus libur 1 bulan kemudian, gak ada gunanya, gak bisa ditabung, ya. Yang penting adalah berkesinambungan terus menerus. Ingat, gen kita bukan seperti ular, sekali makan tidur sebulan, ya, nggak bisa. Ini yang paling sulit dialami oleh Bapak dan Ibu. Latihan itu membuat tubuh beradaptasi dari yang biasanya nyaman menjadi tidak nyaman. Gak gampang, ini butuh, ya, dorongan dari dalam. Dari nyaman, bayangin gak pernah suruh tahan napas, harus tahan napas. Gak pernah banyak gerak, harus banyak gerak. Jadi dari kondisi nyaman menjadi tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena tubuh mau ditingkatkan. Prinsipnya tubuh selalu minta nyaman. Maka kalau orang yang latihan yang benar, dia pasti waktu latihan merasa setengah mati. Kalau tidak, salah berarti latihannya. Karena apa? Dari ketidaknyaman ini tubuh diarahkan menjadi nyaman, sehingga tubuhnya bertambah kuat, ya. Ketika kita latihan capek, tubuh nggak mau terima, dia akan menambah serabut ototnya, serabut jantung juga ditambah, paru-paru dibuka makin besar, terus semua dibuka, sehingga kita mendapat nyaman. Setelah nyaman, naik tingkat, nggak nyaman lagi terus. Jadi naik tingkat itu membuat tubuh tumbuh terus, ditantang, tumbuh berkembang, dimanja, melemah. Itu pilihan, ya. Godaannya apa? Sama dengan saya, males, bosan, capek, ya. Kalau yang suka latihan di luar panas, ya. Ini saya lagi latihan panas-panasnya. Saya latihan sekarang sampai jam 10, jam 11 lagi latihan panas, jadi hitam, ya. Ketawanya kalau buka jam itu tangannya putih, ya. Godaannya ini males, bosan, capek. Nah, untuk mengatasi godaan ini masing-masing harus punya motivasi. Ingat, motivasi itu sangat individual, subjektif, gak bisa disamakan. Jadi tadi saya lihat pasangan suami istri bagus, ya, motivasinya kan hidup berdua bahagia terus, sehat dua-dua, ya. Istri saya gitu kan, ya, sekarang rajin. Dulunya mau ikut nggak ikut, mau ikut nggak. Saya bilang, kamu sudah tahu ini sehat terus, ya, kerjanya latihan terus. Kalau kamu besok keropos tulang sakit, gak ada yang urus. Hati-hati, gak ada yang urus. Anak-anak sudah punya kehidupan sendiri-sendiri, ya. Jadi rajin latihan. Nah, sekarang udah mau ikut
lomba 5 kilo, kan maunya latihan kan, ikut latihan ya, ikut 10 kilo latihan 10 kilo. Nah ini udah ikut lagi daftar yang 21 kilo, mau gak mau kan latihan yang 21 kilo kan, jadi makin rajin latihan. Nah, kelihatan kan postur berubah ya, semua akan berubah, tubuh itu beradaptasi kalau dilatih. Jadi masing-masing terserah ya, punya motivasi masing-masing. Kalau saya, kita lihat motivasinya apa sih ya, berikutnya. Saya ingin menjadi contoh yang baik untuk cucu-cucu saya, untuk cucu buyut saya. Saya berharap ketika nanti saya punya buyut, mereka udah punya anak, saya juga masih bisa begini ya. Ya, itu motivasi saya yang pertama di keluarga, memberikan contoh yang baik kepada anak cucu dan seterusnya ya. Kan mereka senang, saya juga senang ya. Saya ngantar istri saya yang kepingin naik gunung, nah, terus saya kasih program latihan, nah, sehingga kita bisa bersama naik gunung tertinggi di ASEAN, di Kinabalu, 4.000 meter lebih ya. Jadi kayak Titanic kan di atas gunung. Nenek dan kakek coba bisa di gunung tertinggi di ASEAN, kan sulit itu ya. Itu kalau Bugarti ya begitu, bisa kemana-mana loh. Berikutnya, saya penasaran kok manusia itu kuat lari beratus-ratus kilometer. Jadi saya coba pertama kali ikut lomba loh, ini langsung daftar yang ikut 100 kilometer ya. Ternyata paling tua saya masih bisa ranking 1, umum dari 400 lebih peserta saya masih bisa urutan 17 dari sekitar 10 negara ya. Ini pertama ikut. Berikutnya, terus yang kedua ikut Jakarta Bandung kan. Hobinya pokoknya rada ekstrim lah, menunjukkan saya masih remaja begitu ya. 170 kilo ini masih bisa juara 1 master ya. Juara 2-nya dari Brasil ya. Berikutnya kan naik terus dari 100, 170 naik 320 kilo. Saya ingat betul sebelum saya ikut ini, seminggu sebelumnya saya masih ngisi di sini sama. Saya bilang minggu depan saya berangkat ini ya, 320 kilo ya. Diberi waktu 72 jam, saya bisa finish 63 jam, masih juara 2. Yang paling menarik adalah juara satunya umurnya sama dengan anak saya nomor 1. Juara 3-nya seumur anak saya nomor 3. Jadi ketika saya naik podium yang dipanggil Ayah Marianto naik ke atas. Hari itu waktu setar kita ulang tahun bersama-sama, saya diulang tahun kan waktu itu umur 56. Jadi kan semua tahu umur saya, makanya dipanggil Ayah Marianto, ayo ke podium. Dapat juara 2 open. Berikutnya saya penasaran lagi, ikut lagi yang 24 jam di Kuala Lumpur. Cuma ini ada kendala, ketika di 70 kilo saya salah minum jus yang dari mall, saya beli di sana. Ternyata jusnya itu untuk detox, jadi saya setelah 70 kilo tuh diare terus sampai 100 kilo diare. Nah udah saya selesaikan sampai 100 kilo sekitar 13 jam udah saya selesai, masih jadi dapat finisher. Nah bulan depan saya balas dendam sana lagi ya, 24 jam karena target minimal saya 180 kilo, bukan 100 kilo, 180 kilo dalam waktu 24 jam. Karena itu kalau berhasil saya dapat tiket berangkat ke Spartathlon Yunani, itu kejuaraan ultramaraton paling terkenal di dunia ya. Dan kebetulan di Indonesia belum pernah ada yang lolos, jadi sangat menarik bagi saya menantang. Berikutnya ini yang lalu bareng Bu Mirna ya. Ikut maraton lumayan, ada 8 negara, saya masih bisa juara 2, kalahnya sampai dari Cina. Saya dari Cina itu larinya cepet banget, tapi di 100 km dia kalah sama saya 2 jam, di 42 kilo saya kalahnya 2 menit ya. Ya. Saya bisa ikut aksi sosial juga, ini waktu saya menemani teman-teman lari, mereka lari dari Bali sampai Jakarta untuk kampanye anti narkoba. Saya menamanya dari Jogja ke Jawa Tengah. Keren kan anak muda ya. Terima kasih. Think you're